Kalau di pembayaran bertahap ini ada kayak DP gitu apa cuman cicilan per bulan aja, Bu? Sekarang kan BPJS Aktif itu kan nggak untuk berobat aja, Iya. untuk masuk sekolah, Oh, masuk kuliah, syarat juga jadi, Bu, ya? syarat juga jadi untuk ngurusin, Iya, betul. untuk urus surat keterangan berkelakuan baik. SKCK, iya. Berlaku untuk ke semua kelas atau cuman di kelas tertentu aja? Sepanjang dia peserta mandiri yang membayar iurannya sendiri, ya semua kelas. Semua kelas berlaku, Iya. Bu, ya? Oke, dan JKN kembali lagi bersama saya Raka di episode ke-11 nih. Udah podcast kita episode 11 di BPJS Kesehatan. Nah, kali ini saya mendatangi tamu terbaru lagi nih. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang solusi mudah kenali rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Oke, kali ini saya mendatangkan tamu spesial yang baru yang mana di bidangnya yaitu ialah dari Ibu Fauzia. Selamat datang, Ibu. Iya, selamat datang Mas Raka. Nah, Bu, Ibu boleh kenalin Ibu sebagai apa di BPJS Kesehatan, Bu? Ya, saya Fauzia. Ya. Kebetulan saat ini saya sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan. Oke. Berarti Ibu seperti tamu-tamu sebelumnya, Ibu juga yang mengatur bagian Medan, Binjai, Langkat, apa cuma Medan doang? Medan, Binjai, Langkat. Oh, tetap Kantor Cabang Medan itu wilayah kerjanya adalah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat. Oh, oke. Berarti tetap sama cakupannya tetap Medan, Binjai, Langkat, Bu? Iya. Oh, oke. Karena di Kantor Cabang Medan. Oh, oke. Ngomong-ngomong pembayaran bertahap nih, Bu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangin program pembayaran bertahap BPJS ini, Bu? Kalau boleh tahu? Ya, rencana pembayaran bertahap atau disingkat dengan rehab, bukan rehab rumah berarti ya. Iya, rehab, oke. Rencana pembayaran bertahap untuk mencicil iuran peserta yang telah menunggak. Latar belakangnya adalah karena peserta yang sudah menunggak, yang sudah lama, yang sudah berbulan-bulan, yang sudah bertahun-tahun, kan sulit untuk melunasi seluruh tunggakannya secara sekaligus. Jadi dibuatlah program ini supaya mereka dapat mencicil iuran yang tertunggak tadi. Jadi untuk memudahkan mereka membayar iurannya. Karena selama mereka menunggak, mereka tidak dapat menggunakan fasilitas dari BPJS Kesehatan. Jadi tidak bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit ataupun di klinik puskesmas. Oh, berarti ini cukup membantu juga sih sebenarnya, Bu, yang kalau ada yang menunggak gitu kan. Kalau misalnya kita menunggak gitu, emang kita misalnya nih nunggaknya mungkin udah agak lama 2 tahun gitu. Itu bakalan tetap ke track sama BPJS-nya apa emang kayak misalnya ada pemutihan gitu, Bu? Untuk tunggakan iuran itu kita paling lama, walaupun dia sudah menunggak 5 tahun, yang dihitung hanya 2 tahun. Oke. Tunggakan paling lama untuk peserta itu kita hitung adalah 2 tahun. Itu semua udah by system. Jadi sistem juga sudah menghitung hanya untuk 2 tahun. Jadi untuk rencana pembayaran bertahap atau rehab ini dihitung maksimal hanya 2 tahun saja. Oh, berarti kalau udah lewat 3 tahun, ya, dihitung hanya 2 tahun. itu Misalnya sudah 4 tahun, dihitung hanya 2 tahun. tetap 2 tahun berarti, Bu, ya? Maksimalnya. Oke. Nah, dari program ini, Bu, siapa-siapa aja sih yang bisa mengikutinya itu? Program ini diikuti oleh peserta BPJS Kesehatan yang mandiri, maksudnya membayar iuran sendiri. Iya. Oke. Mereka membayar iuran sendiri, kemudian terkadang peserta karena keadaan tertentu mungkin ya, dia lupa membayarnya atau nanti aja gitu, atau sudah lama menunggak, sudahlah nanti terakhir kan jadi menumpuk kan jadi makin banyak itu iurannya ya, tunggakannya. Jadi peserta mandiri lah yang mengikuti program ini gitu, yang membayar iurannya sendiri. Kalau di pembayaran bertahap ini kan, Bu, kita ada kayak bayar, misalnya kalau kita katanya kalau kita beli motor nih, Bu, kita kan ada kasih DP nih. Kalau di pembayaran bertahap ini ada kayak DP gitu apa cuman cicilan per bulan aja, Bu? Kalau pembayaran bertahap ini mekanismenya itu peserta membayar iuran itu misalnya iurannya tunggakannya misalnya 10 bulan. Misalnya 10 bulan dia nunggak. Dia itu membayar kalau dia mengikuti rehab ini atau rencana pembayaran bertahap ini maksimal dia bisa
menyicil selama 5 bulan. Jadi setengah dari bulan tunggakannya. Tidak ada bunga, tidak ada atau apapun. Misalnya tunggakannya misalnya 10 juta. Iya. Ya dibayarnya tetap 10 10 juta. nggak ada bunga, nggak ada DP atau nggak ada apapun gitu. Oh, 10 juta itu dibagi untuk 5 bulan jadi 2 juta. Setiap 2 juta. iya. Setiap bulan dia bayar 2 juta selama 5 bulan. Oh. Seperti itu. Terus juga ada kayak periodenya juga ya Bu, kayak misal 3 bulan, 6 bulan atau ada juga ya? Iya. Periodenya itu tergantung daripada dia menunggak. Misalnya dia menunggak saya bilang tadi 10 bulan. Iya. Maksimal dia bisa 5 bulan untuk mencicil. Kalau dia 24 bulan atau 2 tahun Iya. dia menunggak, maksimal dia mencicilnya 12 bulan. 12 bulan setahun berarti Bu ya, dibagi 2 berarti ya? Ya dibagi 2 dari bulan tunggakannya. Oh. Gitu aja gitu. Berarti dia tetap flat ya Bu ya, misalnya 10 juta tetap 10 juta Bu ya? Iya tetap 10 juta dibayarnya. Kalau syarat-syaratnya apa aja sih Bu kalau misalnya mau ngikuti program ini? Kalau ngikutin program ini cukup mendaftar dari mobil JKN. Dari mobil JKN bisa di Iya, situ iya. mendaftarnya, ikutin aja terus arahan dari situ kan ada ya, Iya. diikutin aja. Nanti kalau peserta susah dari mobil JKN bisa datang ke kantor. Oh, Ke oke. kantor kami bisa di Jalan Iya. Karya atau bisa di kantor yang di Binjai atau bisa di kantor yang di Stabat yang di Kabupaten Langkat. Oh. Bisa datang langsung kalau payah dari mobil JKN-nya nanti akan kami bantu. Oh. Atau bisa telepon call center kami. Call center ya Bu ya. Oke. Nah, kalau tadi si cicilannya ini Bu, pembayaran bertahapnya itu berlaku untuk ke semua kelas atau cuman di kelas tertentu aja? Sepanjang dia peserta mandiri yang membayar iurannya sendiri ya semua kelas. Semua kelas berlaku Bu ya? Oh, 2, 3 semua berlaku. Oke Bu. Sepanjang dia peserta mandiri. Oke. Kalau kita lihat sih keuntungannya banyak kan Bu, tapi menurut Ibu nih keuntungan yang paling berdampak ke peserta tuh apa sih Bu di program ini? Ya keuntungannya bagi peserta mereka dapat mencicil pembayaran iurannya. Karena kalau mereka melama-lamakan pembayarannya nanti pembayarannya makin menumpuk, makin berat dan makin panjang kan Oh iya, masa waktunya. betul. Sementara kalau dia ikut program ini makin cepat, dia makin cepat juga bisa mendapatkan pelayanan. Oke. Berobat bisa digunakan. Sekarang kan BPJS Aktif itu kan nggak untuk berobat aja, Iya. untuk masuk sekolah, masuk kuliah, Syarat juga jadi Bu ya. syarat juga jadi untuk ngurusin, Iya, betul. untuk urus surat keterangan berkelakuan baik, SKCK. Iya, kan betul. diminta juga itu. Iya, Dan itu adalah aktif gitu. Iya. Berarti itu kalau Kartu kita aktif, kartu yang iya, terbayar udah nggak ada tunggakan gitu, itu masuknya kartu aktif. kalau dia nggak aktif berarti nggak bisa memenuhi syarat yang di sekolah-sekolah gitu ya Bu ya? Iya. Oh, oke. Jadi itu bisa jadi cicilan juga berarti Bu untuk yang mungkin udah menunggak atau gitu kan bisa coba didaftarkan lah. Nah, bicara kita tentang daftar Bu. Misalnya kan tadi kalau kita di mobil JKN kan udah gampang tuh, step-stepnya kan sebenarnya udah gampang. Nah, kalau misalnya ke kantor gitu Bu, itu gimana sih alur pendaftarannya gitu? Kalau ke kantor nanti datang aja ke kantor BPJS Kesehatan ya. Nanti langsung aja bilang mau ikut rehab. Nanti petugas kami akan mengarahkan ke bagian keuangan, ke bagian yang bersangkutan. Gitu. Berarti langsung nanti di sana dikasih formulir gitu Bu ya? Nanti kami yang dengan peserta. Nanti biar petugas kami nanti yang menyelesaikan dengan peserta gitu. Berarti langsung mendata aja Bu ya? Iya. Oke. Peserta cuman bawa kartu atau kartunya kalau nggak ada cukup KTP aja. Oke. Jadi setelah semuanya nanti petugas kami yang akan menindaklanjutinya gitu. Nah, kalau kita pembayarannya ini misalnya nih Bu, ada kasus lah Bu. Kita punya hutang itu sekitar 10 bulan. Kita itu bayar iurannya yang kita aktif sekarang apa bayar cicilannya dulu? Ya, baik. Kalau untuk yang kita punya tunggakan 10 bulan tuh ya maksimal untuk mencicilnya kan 5 bulan. Jadi kita harus lunaskan dulu tunggakannya. Selama 5 bulan kita bayar tunggakan aja. Kemudian untuk bulan berjalannya kita bayar di bulan ke-6. Itu sistem akan mengakumulasi untuk iuran yang 5 bulan berjalan itu. Jadi di bulan ke-6 baru kita bisa membayar iuran yang biasa, iuran yang sebelum kita tunggak. Iya, oke. Berarti
ditotalin misalnya kita periodenya 5 bulan gitu. Berarti 5 bulannya itu dibayar di bulan ke-6 itu. Iya. Oh, oke, ngerti. Nah, misalnya kan kalau kita pembayaran BPJS itu, Bu, biasanya kan kita bayarnya 1 KK nih. 1 KK kan. Jadi misalnya 1 KK itu menunggak. Jadi kita harus bayar semuanya apa? Misalnya saya nih, keluarga saya kan juga nunggak nih. Iya. Tapi saya mau nyelamatin saya aja. Bisa nggak atau memang harus bayar semua? Itu nggak bisa, mesti harus dibayar semua karena kan iuran itu kan satu keluarga ya. Oke. Apa saja yang ada di daftar kartu keluarga waktu kita mendaftar ya itulah yang harus dilunasin gitu. Oh, berarti dia harus pembayarannya harus emang semua. Wah, kalau seluruhnya. Oh gitu. Gak bisa ya kalau kita tuh bayarnya sendiri aja nggak bisa ya? Atau itu solusi pindah KK, Bu? Apa gimana? Kalau sendiri aja nggak bisa. Nggak bisa. Harus emang itu udah ini ya? Kecuali kita berkeluarga. Oke. Jadi pindah kartu keluarga itu bisa. Berarti yang kita yang menunggak itu aja nanti yang dibayar tunggakannya gitu. Oke. Nah, kalau pembayaran ini, Bu, kan kalau yang di mobile JKN kita bisa tahu lah, kayak misalnya di mobile JKN kan bisa dari mobile banking, Dana, atau dari e-wallet lain kan. Nah, kalau dari misalnya yang offline gitu, Bu, pembayarannya dari mana? Nah, itu bisa dari Indomaret, dari kantor pos, bisa dari Alfamart juga bisa. Hampir semua kanal pembayaran juga sudah bisa kan untuk membayar cicilan ini ataupun pembayaran iuran BPJS yang biasa udah bisa. Oke, berarti dari merchant yang ada kita lihat di pinggir jalan berarti udah rata-rata bisa bayar BPJS. Oke. Nah, kalau ini, Bu, tenggat waktunya itu kapan, Bu, untuk pembayaran terakhirnya? Iya, kalau untuk pembayaran cicilan itu ya, itu paling lama di tanggal 10. Oke. Cuman kalau untuk mau pendaftaran rehat, peserta itu paling lama itu di tanggal 28. Untuk pendaftaran rehab itu paling lama tanggal 28. Tapi untuk pembayaran cicilannya itu paling lama di tanggal 10 seperti itu. Oh, berarti sama kayak bayar iuran biasa ya, Bu ya? Oke. Nah, mungkin segitu saja episode 11 kita yang membahas solusi mudah kenali rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Kalau kalian ingin mendaftar BPJS ini, program BPJS ini, kalian bisa langsung aja dari mobile JKN tadi, Bu. Dan kalau kalian yang belum daftar atau ingin mendaftar JKN ini, kalian bisa langsung aja download di App Store atau Play Store, ada mobile JKN. Langsung aja download di situ, kalian bisa daftar di situ. Bisa lihat vaskes, bisa screening juga ya, Bu. Berarti semua udah di situ. Kalau kalian yang nggak mau ribet nih, misalnya mau dari WA, bisa langsung aja dari Pandawa. Nanti nomornya bakalan dikeluarin di sini. Dan yang terakhir, kalau kalian nih mau nanya-nanya dulu nih sebelum daftar, kalian bisa langsung aja ke Instagram @kedanjkn. Kalian bisa nanya-nanya seputar BPJS, gimana bayarnya, gimana iurannya, kelasnya gimana. Kalian bisa nanya semua di situ. Mungkin segitu aja episode 11 kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih, Bu, sudah hadir.